Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatnya Bu Tenri? Serambi Bu Tenri hadir lagi menyapa kalian anak-anak hebat sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kita mulai pertemuan kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita geser slide-nya. Belajar tentang apa sih Bu Tenri kali ini? Mengkritisi karakterisasi hikayat. Wah, sebentar. Ada yang nyeletuk dari belakang. Apa sih hikayat Bu Tenri? Saya kok nggak pernah denger ya. Ada yang sebelah sana juga bilang, saya sama sekali nggak pernah denger dengan istilah hikayat Bu Tenri. Tapi yang depan bilang, wah saya pernah tuh mendengar istilah hikayat. Tenang, saya akan berlatih bersama kalian. Kira-kira hikayat itu apa? Bukan hanya sekedar berlatih ya, belajar tentang apa sih hikayat itu, berlatih tentang evaluasi pembelajaran, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita geser slide-nya. Ups, ternyata sebelum masuk ke dalam materi ada pertanyaan pemantik ya. Bagaimana tanggapanmu tentang kisah lama yang disampaikan secara turun-menurun? Sudah ada yang mulai memikirkan jawabannya. Pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana tanggapanmu tentang cerita sejarah yang berasal dari daerahmu? Karena kita beragam ya asal daerahnya. Ada dari Pulau Jawa nih, ya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan tanah Papua. Lalu bagaimana tanggapannya tentang cerita daerahmu? Pemantik yang berikutnya, yes, biar kamu kira-kira nih dari sininya tentang teks hikayat itu langsung muncul. Ih, apa sih teks hikayat itu? Harus dikasih dengan pertanyaan pemantik ya. Bagaimana tanggapanmu tentang cerita yang tidak masuk akal? Cerita sejarahmu, cerita dari daerahmu. Kira-kira kalau tidak masuk akal tuh gimana sih tanggapannya? Ya, cukup untuk pertanyaan pemantik. Kita lanjut capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, baik non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Tujuan pembelajaran membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan masa sekarang. Tapi untuk kali ini kita punya materi yang khusus kita pelajari, yaitu teks hikayat. Dari judulnya tadi sudah Bu Tani kasih tahu ya, memang kita belajarnya tentang teks hikayat. Teks hikayat itu apa sih Bu Tenri? Kemudian contoh-contohnya apa? Ternyata Bu Tenri sudah memberikan beberapa contoh tentang teks hikayat ya. Ada yang sudah pernah dengar nggak tentang teks-teks yang Bu Tenri sampaikan ini? Nah, kalau belum, tidak Masya Allah, kita akan berlatih tentang teks hikayat. Ya, kita akan menguasai teks hikayat. Kira-kira teks hikayat itu apa? Nah, sudah langsung muncul ya. Teks hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Jadi anak-anak hebat, Bu Tenri itu menyampaikan bahwa teks hikayat ini adalah salah satu karya prosa lama. Ya, dari sejarah. Tuh, asalnya dari Melayu. Kita ambil keteladanannya, kita ambil pesan-pesan moralnya sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda anak-anak hebat sudah mengetahui
Sekilas tentang teks hikayat. Nah, ini dia Bu Tenri berikan beberapa contohnya. Bu Tenri pinjam dari hikayat Saijan dan Ikan Toda. Ya, hanya penggalannya aja. Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah lautan. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Bu Tenri ternyata memang menggunakan bahasa Melayu ya. Ya, sedikit-sedikit karena memang ini merupakan sastra lama. Untuk contoh yang kedua, Bu Tenri pinjam penggalan dari hikayat Si Miskin. Hatta beberapa lamanya maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketukkan hatinya tatkala ia di keinderaan menjadi raja tiada ia mau beranak. Ternyata ketika menggunakan bahasa Melayu yang didominasi oleh bahasa Melayu, sepertinya ini merupakan teks hikayat yang kita ketahui merupakan salah satu teks yang unik. Ya, masih penasaran Bu Tenri? Tambah satu contoh lagi. Ini dia Bu Tenri pinjam dari penggalan hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan tiada juga beroleh putra. Ya, mulai sedikit terbiasa ya, terlatih ya dengan kalimat-kalimat dari bahasa Melayu. Melayu klasik tentunya. 3 contoh Bu Tenri sampaikan kepada kalian, harapannya sih sudah ada gambaran tentang teks hikayat. Kalau belum, tenang. Bu Tenri akan sampaikan karakterisasi hikayat. Yang pertama, kemustahilan. Ya, lebih sederhananya adalah cerita terjadi di luar logika. Contohnya aja. Sebut saja tokoh tersebut ternyata bisa langsung kekayangan menggunakan karpet gitu ya. Itu mustahil. Kemudian bisa membelah batu menggunakan keris gitu. Nah, itu kemustahilannya. Bu Tenri lanjut juga dengan kesaktian tokoh. Pada contoh sebelumnya, ternyata si tokoh tadi bisa membelah batu menggunakan keris ya. Itu salah satu karakterisasi hikayat. Kesaktian tokoh. Berikutnya anonim. Tidak diketahui secara jelas pencerita atau pengarang. Ya. Lanjut. Istana sentris ya anak-anak hebat. Apa sih Bu istana sentris? Istana sentris itu lebih didominasi oleh cerita atau tokoh yang berpusat pada kerajaan. Ya. Selanjutnya ada penyebaran secara lisan. Itu tadi karena memang kita tidak tahu si empunya cerita itu siapa dan penyampaiannya itu dari mulut ke mulut sehingga anonim muncul. Ya, tidak tahu siapa pengarang awalnya atau aslinya. Tradisional anak-anak hebat menjadi salah satu karakterisasi hikayat. Harapannya memang untuk meneruskan budaya, kemudian tradisi dan kebiasaan baik saat masyarakat itu. Ya, harapannya nilai-nilai yang baik itu disampaikan lagi di masyarakat modern sekarang. Berikutnya, menggunakan bahasa Melayu klasik karena memang ini merupakan sastra lama dari Melayu, berarti bahasanya juga didominasi oleh bahasa Melayu klasik. Ada juga menggunakan kata-kata arkais atau istilahnya adalah kata-kata kuno yang jarang digunakan. Tadi Bu Tenri ada kata hatta. Ya, hatta itu artinya adalah lalu kalau di bahasa yang modern sekarang. Lalu kemudian itu adalah bahasa-bahasa modern pengganti bahasa lama atau bahasa arkais. Nah,
Itu dia. Kenapa sih Bu Tenri harus pelan-pelan menyampaikan tentang karakterisasi hikayat? Karena nanti kita akan bandingkan dengan sastra modern. Ya, sastra modern berarti sudah mendapatkan pengaruh dari bangsa lain. Jangan lupa dicatat. Kemustahilan, kesaktian tokoh, anonim, istana sentris, penyebaran secara lisan, tradisional, menggunakan bahasa Melayu klasik, dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata arkais atau kuno. Wah, benar juga ya Bu Tenri ya, karena memang pembedanya dengan cerita modern sekarang ini itu terasa banget perbedaannya ya Bu Tenri. Jadi anak-anak hebat harus perlahan-lahan latihannya. Terbiasa dengan bahasa Melayu, terbiasa dengan kemustahilan, kemudian kesaktian tokoh pada teks hikayat. Yuk kita bungkus yuk 8 karakterisasi hikayat. Setelah mengetahui karakterisasi hikayat, kita belajar untuk menjawab soal pada evaluasi pembelajaran teks hikayat. Kemudian disiapkan satu contoh soal pilihan ganda. Cermati penggalan hikayat si miskin berikut ini, ya. Hatta dengan demikian maka ia pun sampailah kepada sepohon kayu beringin terlalu amat besar dan adalah air turun dari atas gunung itu. Maka di sanalah ia berhenti dan memandikan saudaranya. Maka tiba-tiba melayanglah seekor burung dari atas kepalanya. Maka Tuan Putri Nila Kesuma pun menangis, minta ditangkapkan burung yang terbang itu. Maka Marakarmah pun melompat, lalu disambarnya burung itu, dapat ditangkapnya, lalu diberikan kepada saudaranya. Maka sukalah hati saudaranya itu sambil katanya, bakarlah kakanda burung ini kita makan. Maka kata Marakarmah, sabarlah dahulu Tuan. Karakteristik pada teks hikayat tersebut adalah A. Istana sentris, B. Berkisah tentang kaum bangsawan, C. Kesaktian tokoh, D. Anonim, E. Menggunakan bahasa Melayu klasik. Kira-kira dari pilihan jawaban tersebut, ya jawabannya yang dominan mana ya? Kalau ketemu soal seperti ini berarti kita harus lihat dominannya itu yang mana. Kalau bisa dihitung, istana sentris K, kemudian yang B, K, C, D, E itu dihitung dominannya. Ya, sip. Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya anak-anak hebat. Kesimpulan, dari pemaparan sebelumnya, buatlah definisi hikayat dengan kata-katamu sendiri. Pembuatannya dapat dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapat. Terlebih lagi setelah Bu Tenri menyampaikan pemaparan tentang teks hikayat. Jangan lupa silakan tulis ya, hikayat adalah versi kamu. Terima kasih dari Bu Tenri. Wah, walaupun memang pemaparannya cukup sederhana, tapi ya harusnya sudah ada gambaran tentang teks hikayat. Itu saja dari Bu Tenri. Kita ucapkan alhamdulillah ya sebagai penutup kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.